Waktu saya persilahkan kepada Kodan. Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas setiap apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua. Kalau kita masih diberikan anugerah untuk kita bisa bersekutu, khususnya melalui persekutuan dan PA Pemuda dari Gereja Reform Injil Indonesia yang ada di China. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau meskipun di era pandemik seperti ini, Tuhan masih memberikan wadah, meskipun wadah yang kita sama-sama terima adalah wadah yang sangat terbatas, yaitu melalui online. Dan tapi kita tahu bahwa setiap apa yang Tuhan masih izinkan untuk terjadi, pasti ada hal yang indah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Maka saudara, melalui bulan Agustus dan bulan September tengahan, kita bersama-sama akan menggumulkan akan satu tema, yaitu bagaimana kita belajar mengenali dosa. Dan khususnya kita bersama-sama untuk belajar mengenali dosa melalui satu tema, yaitu 7 dosa maut. Surah 7 dosa maut atau yang lebih dikenal sebagai The 7 Deadly Sins. Dan ini adalah satu tema yang banyak sekali dibahas, khususnya oleh setiap gereja, khususnya bagaimana mengajarkan tentang teologi tentang dosa. Nah, sudah kita melihat 7 Deadly Sin adalah satu tema yang juga sangat populer, dan juga kita bisa melihat di internet, kita bisa melihat di begitu banyak akan resources dari gereja-gereja, banyak sekali membahas tentang tema ini. Tapi hari ini kita memulai akan tema 7 Deadly Sins ini di dalam satu konteks bagaimana kita bukan hanya mengenali akan apa yang namanya terminologi atau mengenali akan apa yang menjadi understanding tentang dosa, tapi juga kita nanti juga akan melihat kepada isu kontemporer tentang bagaimana kita melihat format dosa yang sudah masuk di dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar. Maka saudara, itulah kenapa kita melalui akan bulan Agustus sampai pertengahan September, melalui 7 sesi ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, supaya kita dapat mengenali dosa, khususnya kita yang tinggal di abad 21 ini, supaya kita bukan hanya sekedar memahami dosa, sekedar di dalam satu pengertian di dalam kitab suci, tapi juga kita mengenali dosa kita, khususnya di dalam kehidupan kita di abad 21 ini. Maka sebelum kita akan memulainya, mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami, sehingga firman Tuhan diberikan bagi kami, bukan untuk mengisi waktu kosong kami, tapi justru mengisi kekosongan hati kami. Dan biarlah firman Tuhan bertahta di atas setiap pemikiran, di dalam setiap pengalaman, maupun di dalam setiap kesaksian hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami seringkali digoncang-ganjingkan oleh dosa kami. Sehingga kami dipermainkan dan kami menjadi budak dosa. Tapi kami berdoa, biarlah firman Tuhan sekali lagi bertahta dalam hati kami, sehingga kami tahu kami bukan budak dosa, kami adalah budak Kristus, budak Kristus yang memberikan kemerdekaan, budak Kristus yang memberikan akan kemenangan, budak Kristus yang memberikan keselamatan kekal dari Tuhan. Mohon Tuhan sekali lagi memberikan kami akan satu kecakapan untuk kami dapat menelaah kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan, iblis merusak setiap kesempatan demi kesempatan kami merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan yang melingkupi kami di dalam cinta kasih-Mu, sehingga roh kejahatan di saat dia mau menghancurkan konsentrasi kami, kami memohon anugerah-Mu ya Tuhan, dan kuasa-Mu biarlah menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran, dan kami merdeka atas dosa kami, dan kami dapat senantiasa hidup di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih menyerahkan pembahasan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, saudara sekalian, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu kita belajar untuk bagaimana mengenali dosa kita, khususnya kalau kita melihat ada satu yang namanya 7 dosa maut, atau the 7 deadly sins. Dan kita melihat the 7 deadly sins sudah menjadi satu tema yang populer di dalam teologi, khususnya untuk menjelaskan bagaimana kita bisa memahami, mengenali, dan melihat bagaimana Tuhan melampaui setiap dosa yang ada dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudara, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan lebih detail, saya mengajak saudara untuk melihat kenapa ada istilah the 7 deadly sins. Kenapa ada satu istilah 7 dosa maut? Berasal dari manakah akan satu teologi atau satu pengertian tentang 7 dosa maut. Nah, saudara, kalau kita lihat kepada slide yang kedua, kita lihat pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana ada yang namanya the origin of the series of the 7 deadly sin. Jadi, awal mula dari the 7 deadly sin itu dimulai dari mana? Maka kalau saudara melihat di slide, saudara akan menemukan ada 2 Papa Gereja, khususnya kalau kita melihat di abad ketiga, ada seorang bernama Evagrius Ponticus. Saudara, Evagrius Ponticus, dia adalah pencetus pertama tentang konsep tentang dosa yang mematikan. Maka dia memberikan teori, yaitu adalah ada 8 pengertian pekerjaan iblis di dalam hidup manusia. Dan kalau kita melihat Evagrius Ponticus, dia menggumulkan bagaimana saya bebas dari dosa. Dia menggumulkan bagaimana firman Tuhan mampu memberikan direction supaya manusia yang berdosa ini bisa lepas dari setiap apa yang mengikat mereka. Maka saudara, kalau lihat Evagrius Ponticus, dia mencatat ada 8 akan pekerjaan iblis yang terjadi di dalam hidup manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan saudara bisa lihat di dalam slide, yang pertama adalah gluttony, kedua adalah lust, ketiga adalah greed, keempat adalah sadness, ketiga adalah acedia atau despondency, keenam adalah anger, ketujuh adalah vainglory, dan kedelapan adalah pride. Saudara, ini adalah 8 pemikiran tentang evil, pemikiran tentang kejahatan atau pekerjaan iblis di dalam hidup manusia waktu manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, ini adalah pemikiran yang sangat rumit dipikirkan oleh Evagrius Ponticus karena dia adalah seorang yang sangat serius untuk bagaimana coba untuk mengerti bagaimana manusia bisa bebas dari dosa. Tetapi saudara, kerumitan demi kerumitan itu menjadi satu kerumitan yang sangat-sangat kurang bisa membantu. Kenapa saudara? Karena banyak orang tidak bisa untuk melihat segala sesuatunya itu di dalam pengertian-pengertian yang terlalu teologis. Sehingga saudara, kalau kita melihat akhirnya Pope Glory pertama, Gregorius pertama, itu melakukan akan satu revisi, di mana revisi itu menjadi satu revisi yang sampai pada hari ini kita kenal, yaitu adalah 7 deadly sin, yaitu dosa yang mematikan, di mana dirangkum di dalam 7 poin. Yang pertama yaitu pride, kedua yaitu greedy, ketiga yaitu wrath, 4 itu envy, 5 adalah lust, 6 adalah gluttony, dan 7 adalah sloth. Nah, saudara, dan kita di dalam 7 kali sesi ini kita akan membahas dengan apa yang sudah dirangkumkan khususnya di dalam pemikiran dari Pope Glory pertama. Tetapi sudah, meskipun demikian, kita bukan untuk mengikuti akan apa yang dimengerti oleh pemikiran dari Catholicism, tapi kita hanya meminjam akan tema 7 Deadly Sin menjadi satu tema untuk bagaimana kita di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat bagaimana dosa begitu besar impact-nya untuk merusak iman seseorang. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana kita perlu untuk kembali kepada firman, kita kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan, dan kita kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya.
Maka saudara, melalui setiap apa yang kita terima pada hari ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk menjaga setiap kita, supaya setiap kita dapat mengerti kebenaran dengan baik. Kenapa, saudara? Karena saya percaya, di saat kita mendengar firman, iblis tidak tinggal diam. Saya percaya setiap kali saudara pergi ke gereja, atau saudara mengikuti akan online, saya percaya iblis mengincar kita. Iblis mengincar kita untuk kita tidak dapat mengerti firman, tidak bisa mengerti kebenaran, dan mengajak setiap kita untuk tidak konsen kepada kebenaran. Maka doa saya adalah setiap kita dapat dengan waspada, mengikuti setiap pembahasan demi pembahasan, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kita tahu, setiap pembicaraan yang kita sama-sama bahas, ini adalah satu yang Tuhan nyatakan untuk kita bersama-sama taat kepada firman, takluk kepada Tuhan, dan bersiap mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi setiap kita. Oke, saudara, bagaimana kita mengerti tentang kesombongan? Saya percaya tema kesombongan adalah tema yang kita semua sudah tahu. Apa sih arti sombong? Apa sih arti pride? Dan apa yang menjadi kelakuan yang seringkali kita lakukan di dalam kesombongan. Berapa banyak orang sombong akhirnya sadar dirinya sombong. Mungkin mereka waktu menyombongkan diri, mereka lupa kalau mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk sombong. Tapi kita melihat banyak orang sombong. Mereka lupa mereka sombong. Sampai akhirnya mereka sadar dirinya sombong. Di situ mereka tahu mereka tidak pantas untuk sombong. Saudara, bagaimana kita orang Kristen memandang tentang kesombongan? Pada saat kita melihat the origin of the 7 deadly sin, kita melihat kesombongan adalah satu poin yang utama di dalam dosa. Dosa pertama adalah dosa kesombongan. Dosa pertama adalah dosa di mana seseorang memutlakkan dirinya, sehingga pada saat dia melihat segala sesuatu, dia tidak mau takluk kepada setiap apa yang namanya standar-standar yang benar. Tetapi mereka hanya mengikuti pada standar yang mereka anggap benar. Dan yang mereka anggap benar adalah diri mereka sendiri. Maka saudara, coba ke slide yang berikutnya. Kita melihat ada dua bapak gereja. Pertama adalah C.S. Lewis. Lebih tepatnya bukan bapak gereja, tapi dia adalah seorang teolog. Dan dia adalah seorang teolog Kristen Protestan, yaitu C.S. Lewis, dan dia mengatakan bahwa what is pride? Apa itu kesombongan? Dia mengatakan pride itu adalah the complete anti-God state of mind. Itu adalah satu pemikiran, satu dasar pemikiran yang komplit di mana dia melawan akan Tuhan, tidak mengizinkan akan standar Tuhan, tidak mau disetir oleh firman Tuhan, dan menolak untuk menaati apa yang diberikan oleh Tuhan Allah. Maka ini adalah satu hal, kesombongan itu adalah anti Tuhan. Kesombongan adalah anti teologi. Kesombongan adalah anti ketaatan kepada setiap apa yang benar diberikan oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat pride, itu adalah the root of all evils, yaitu adalah dasar dari seluruh kejahatan. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang namanya pride. Nah, tentu saja saudara, di sini ada seorang bernama Thomas Aquinas juga memberikan akan satu gambaran yang sama, yaitu apa? Di saat manusia berdosa, manusia meninggalkan Allah, dan pada saat meninggalkan Allah, maka dia tidak mau taat sama Tuhan, dia juga tidak mau taat kepada firman Tuhan. Maka being unwilling to be subject to God and being unwilling to be subject to His rule. Maka itulah menjadi satu hal bagaimana waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kenapa bisa jatuh dalam dosa? Karena manusia tidak mau taat kepada Tuhan. Karena manusia lebih untuk berkata bahwa aku akan mengikuti apa yang aku pikir. Maka pada saat mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka tidak mau ikut Tuhan, maka itu adalah sebuah anti-God atau anti-Tuhan di dalam setiap totalitas pikiran. Dan sehingga itu menjadi satu permulaan. Dosa dimulai
dari pride. Dosa dimulai dari kesombongan. Dan dosa dimulai dari satu hal anti Tuhan atau melawan Tuhan atau menjauhkan diri daripada Tuhan. Surah ini adalah sesuatu yang pada saat dituliskan khususnya oleh C.S. Lewis maupun juga dari Thomas Aquinas. Ini adalah satu bagian di mana di dalam sejarah hidup manusia dimulai dari kejatuhan, bukan dari kejatuhan dari Adam dan Hawa. Tapi kita juga melihat bagaimana adanya pride and the angels. Kita melihat bagaimana kejatuhan bukan hanya dialami oleh manusia yang namanya Adam dan Hawa. Tapi kita melihat ada yang namanya pride and the angels. Di mana the angels di situ adalah siapa? Kalau saudara melihat malaikat yang pertama kali melawan Tuhan Allah, yang pertama kali anti Tuhan Allah, dan malaikat yang pertama kali juga meninggalkan akan apa yang seharusnya dilakukan oleh malaikat melakukan kehendak Allah, adalah malaikat yang bernama Lucifer. Maka kalau sudah melihat di gambar di bagian bawah, Lucifer digambarkan malaikat yang begitu cantik, malaikat yang begitu anggun, yang begitu indah. Tetapi kalau sudah melihat di dalam gambar tersebut, dia malaikat yang begitu indah, yang merupakan sebuah hal di mana dunia malaikat adalah dunia yang menyatakan akan satu hal, mereka melayani Tuhan. Tapi di gambar tersebut tidak ada yang namanya sinar kemuliaan Tuhan. Di situ digambarkan satu gambar yang begitu indah, tapi tanpa kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara, kejatuhan dari Lucifer, karena dia mau jadi seperti Allah. Dan waktu dia mau menjadi seperti Allah, dia menyombongkan dirinya. Dan waktu dia menyombongkan dirinya, dia melawan Tuhan Allah. Dan waktu dia melawan Tuhan Allah, dia juga melawan setiap perintah-perintah dan rencana Tuhan Allah. Maka itulah kenapa kita melihat malaikat yang bernama Lucifer dipanggil sebagai the evil of pride, yaitu adalah iblis yang membawa kesombongan. Maka kesombongan itu adalah satu modal dari siapa yang namanya Lucifer. Maka kalau sudah melihat di dalam dunia paranormal, sudah akan melihat bagaimana banyak dari mereka waktu coba untuk mencari tentang apa yang namanya perlawanan demi perlawanan. Mereka selalu membawa dirinya untuk river atau menuju kepada sumber, yaitu adalah iblis yang membawa kesombongan ke dalam dunia. Dan iblis yang membawa kesombongan pada dunia adalah Lucifer. Kalau sudah melihat Netflix atau sudah melihat akan banyak sekali akan film-film barat, banyak sekali juga digambarkan bagaimana Lucifer, dia datang ke dalam dunia, dan Lucifer memporak-porandakan setiap hidup manusia, sehingga manusia satu demi satu melawan Tuhan Allah. Saya pernah melihat salah satunya, yaitu adalah salah satu film, judulnya adalah Konstantin, di mana Konstantin adalah seorang yang adalah malaikat, tetapi pada saat kita melihat singkat ceritanya, Konstantin, dia diberikan akan satu hal bisa berkomunikasi dengan dunia malaikat, dengan dunia manusia. Dan singkat ceritanya adalah Lucifer berusaha untuk mengambil akan satu tempat di dalam dirinya. Maka saudara, salah satu yang menjadi hal yang utama pada Lucifer adalah kesombongan. Bagaimana merusak manusia melalui kesombongan. Dan saudara, itulah juga yang dilakukan oleh Lucifer melalui akan ular yang berada di Taman Eden, di mana waktu Adam dan Hawa dicipta oleh Tuhan dengan begitu sangat amat baik, tetapi pada saat kita melihat Tuhan berkata, kau boleh nikmati setiap apa yang ada di taman ini, tapi satu pohon ini jangan. Tetapi pada saat pohon itu justru dikatakan jangan, kita melihat ular itu menipu akan Adam dan Hawa, sehingga akhirnya kita melihat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena mereka mau jadi seperti Allah. Berarti dia juga merasa jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa yang paling besar. Dan itu adalah dosa kesombongan.
Karena dia tidak merasa tidak butuh Allah. Aku mau jadi seperti Allah. Tidak butuh jadi Tuhan. Tapi aku adalah Tuhan. Maka itulah kenapa kita melihat Adam dan Hawa, waktu jatuh dalam dosa, akhirnya dia sadar dirinya nggak beres, sadar dirinya salah. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan berkata, di manakah engkau Adam? Maka Adam sangat ketakutan. Dan waktu Adam sangat ketakutan, akhir singkat ceritanya, di mana mereka diusir dan akhirnya meninggalkan Taman Eden. Dan sejak diusir dari Taman Eden, mereka tidak diizinkan masuk lagi ke Taman Eden. Maka disitulah kita melihat kehidupan Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan waktu itulah kita melihat dosa semakin lama semakin beranak cucu dan memenuhi bumi. Bukan cuma kelahiran manusia saja, tapi juga dosa semakin macam-macam ragamnya. Sehingga akhirnya kita melihat sampai pada hari ini, bermacam-macam dosa sudah menjadi satu tantangan hidup saudara dan saya. Saudara, ini banyak sekali menjadi satu kisah yang difilmkan, khususnya bagaimana bicara tentang 7 dosa maut. Saudara, ada 2 film, bisa ke slide berikutnya, ada 2 film yang membawa akan tema Seven Deadly Sin. Yang pertama adalah film yang berjudul Seven, di mana di dalam film judul Seven itu dimainkan oleh Brad Pitt di tahun 95. Saudara, itu bicara tentang bagaimana menyelesaikan satu akan kejahatan berantai, di mana pembunuh ini melakukan akan satu tindakan pembunuhan kepada 7 orang, karena 7 orang ini punya problem yang ada di dalam Seven Deadly Sin. Jadi dia membunuh seseorang karena dia makan banyak. Dan dia membunuh seseorang karena dia tamak. Membunuh seseorang karena dia adalah seorang yang sombong, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saudara, cerita itu satu menceritakan bagaimana detektif berusaha untuk menyelesaikan seluruh apa yang namanya kejahatan berantai ini, dan bagaimana menemukan pelakunya. Nah, saudara, film ini mungkin tidak bicara tentang esensi dari 7 dosa maut, tetapi paling tidak di dalam film itu, kalau saudara bikin movie analisis atau analisa film, saudara akan menemukan satu realita, yaitu setiap dosa yang ada di dalam akan konsep Seven Deadly Sin, semua itu digambarkan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Seorang yang punya dosa itu adalah orang yang sangat mengerikan. Orang yang punya dosa adalah orang yang sewaktu-waktu mereka adalah orang yang juga akan dihakimi. Bukan cuma dihakimi oleh Tuhan, tapi iblis pun akan mempermainkan orang-orang yang bisa dipermainkan. Maka sudah disitulah kita melihat film-film hari ini. Banyak sekali meminjam akan Seven Deadly Sin ini. Dan juga dipakai untuk menggambarkan betapa mengerikannya dosa. Saudara, tapi juga ada film yang baru, kira-kira tahun 2000-an, yaitu adalah satu film yang judulnya adalah Shazam. Shazam adalah satu figur hero atau pahlawan yang seperti Superman di situ. Nah, saudara, kalau melihat film dari Shazam ini, salah satunya adalah pada saat dia menjadi seorang pahlawan, dia harus bagaimana melawan 7 nafsu atau melawan 7 hasrat. Untuk bagaimana untuk menjadi seorang Shazam harus bebas dari 7 monster di dalam hidup manusia, 7 dosa di dalam hidup manusia. Nah, singkat ceritanya, Shazam itulah satu tokoh atau suatu pahlawan yang tidak punya hati yang sombong, tidak punya hati yang penuh dengan nafsu, dan tidak punya hati untuk punya amarah dan sebagainya. Sudah, singkat cerita, itu adalah satu gambaran bagaimana menjadi seorang pahlawan harus melawan akan dosanya. Meskipun banyak hal kita nggak setuju dengan film tersebut, tapi paling tidak kita juga melihat ada satu good point, yaitu kita adalah orang yang harus punya tanggung jawab, yaitu apa? Kita harus melawan dosa. Kita harus tidak diperbudak oleh dosa. Dan 7 dosa maut
adalah hal yang harus kita waspadai senantiasa, sehingga kita di dalam hidup kita senantiasa bisa punya hikmat bijaksana. Nah, saudara, dua film ini adalah dua film yang booming, khususnya di dalam dunia entertainment, dunia perfilman, yang meminjam akan konsep Seven Deadly Sin. Ada beberapa film yang lain, tetapi kita melihat dua film ini adalah dua film yang sangat-sangat menonjol, khususnya di dunia perfilman. Jika saudara punya waktu, saudara boleh lihat film ini. Tapi saya sangat harapkan jangan kita cuma jago nonton film, tapi kita juga harus buka kitab suci, kita juga harus untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, dan saudara perlu untuk punya satu hal, yaitu discernment, yaitu apa? Yaitu pemilahan, bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bukan dipermainkan oleh nafsu, dipermainkan oleh kesombongan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam beberapa bagian dalam kitab suci, dan biarlah setiap kita bisa melihat fakta-fakta yang ada di dalam kitab suci untuk dapat menjadi dasar kita untuk bagaimana kita memahami tentang dosa, khususnya dalam hari ini kita membahas tentang dosa kesombongan. Mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, saya akan membacakan untuk saudara sekalian, khususnya dari ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-10. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dan taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suami pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu yang berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Nah, saudara, di sini kita mempersingkat pembacaan kita, yaitu kita melihat bagaimana pada saat Tuhan berkata, jangan makan buah ini. Tetapi kita melihat iblis, apa yang dia katakan, justru kamu tidak akan mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Dan saudara, itu adalah satu hal, mengajarkan kepada manusia, jangan dengar Tuhan. Tapi apa? Dengarlah aku. Dan juga jangan ikuti akan firman Tuhan, tapi ikutlah akan apa yang kukatakan kepadamu. Dan kita melihat tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, dan tidak mengimani firman Tuhan, itu adalah satu tindakan dosa. Dan tindakan dosa dimulai dari tidak mau mendengar firman. Saudara, dosa tidak mendengar firman, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, itu adalah dosa kesombongan. Saudara, iblis yang menularkan dosa kesombongan kepada manusia. Iblis yang menghancurkan akan kemurnian manusia.
Sehingga manusia yang seharusnya dapat menjadi pelaku akan kehendak Allah, justru akhirnya rusak total. Karena apa? Karena iblis yang sudah meracuni manusia dan merusak manusia dan membawa manusia hidup bukan di dalam kekudusan, tapi hidup di dalam dosa. Dan dosa pertama adalah dosa kesombongan, karena tidak lagi menganggap Tuhan, tapi mengutamakan iblis dan mengutamakan nafsu sendiri. Sudah Kejadian pasal 3 mencatat bagaimana Tuhan Allah melihat manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi saya ingin tanya, pada saat manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan hanya sekedar marah? Apakah Tuhan akhirnya hanya sekedar tidak puas? Tetapi kita melihat justru di ayat 15, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Itu dalam Kejadian pasal 3:15. Dan saudara, ayat ini kita percaya adalah the proto-evangelism, yang menunjukkan bahwa apa? Sejak manusia dalam dosa, akan selalu ada pekerjaan iblis. Sejak manusia sombong kepada dirinya dan tidak lagi mengutamakan Allah, maka manusia semuanya akan mengalami yang namanya satu hal, yaitu manusia tidak mungkin dilepaskan oleh dosa. Tidak mungkin dilepaskan oleh iblis. Iblis akan terus merongrong. Iblis akan terus untuk mengikat, sehingga manusia tidak bisa dibebaskan. Tapi justru Tuhan Allah berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Menunjukkan bagaimana apa? Akulah solusi bagi orang sombong. Akulah solusi bagi orang berdosa. Akulah solusi bagi setiap orang yang melawan Tuhan. Dan hanya akulah solusi untuk bagaimana membawa engkau keluar dari jerat, keluar dari setiap ikatan yang akan menjadikan hidup kita tidak berarti. Maka hanya dialah, yaitu Tuhan Allah, yang akan meremukkan kepala iblis. Nah, saudara, ini adalah proto-evangelism, yaitu adalah Injil yang sudah dibicarakan dalam Perjanjian Lama. Siapa bilang Injil hanya muncul di dalam Perjanjian Baru? Injil sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Dan konsep Injil sudah muncul dari kitab Kejadian. Menunjukkan bagaimana apa? Injil adalah satu-satunya akan satu message yang relevan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Melalui 66 kitab, kita melihat bagaimana Injil dimulai dari kitab Kejadian, dan kita melihat Injil terus diberitakan sampai kitab Wahyu, dan mengajak kepada kita semua pada zaman abad 21 ini, untuk setiap kita juga tetap memberitakan Injil, yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan Allah, dan kita mengadakan permusuhan dengan siapa? Dengan kuasa kegelapan. Maka itulah kenapa setiap kita hari ini, mengapa kita harus mengenali dosa kita? Karena jika kita tidak mengenal dosa, dan kita tidak bertobat dari dosa, dan kita meninggalkan dosa, maka hidup kita akan selalu berada di dalam serangan, maupun juga selalu di dalam ikatan iblis. Tetapi saudara, Injil satu-satunya yang memberikan direction bagi kita untuk sadar bahwa solusi sudah ada di dalam tangan Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, do you believe in gospel? Apakah kita bertobat dan kita mengenali Injil dan percaya Injil mampu melepaskan kita dari setiap apa yang namanya tantangan-tantangan dosa. Saudara, itulah kenapa Kejadian pasal 3 mengajarkan kepada kita, yes, fakta manusia jatuh dalam dosa itu adalah fakta sejarah. Tetapi kita juga melihat di dalam fakta sejarah, ada berita Injil yang dimulai dari kitab Kejadian, terberitakan sampai kepada abad 21 ini. Dan bagaimana kita hari ini harus percaya bahwa Injil adalah satu-satunya yang relevan di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bahkan sampai abad 21 ini, Injil satu-satunya dapat membebaskan kita dari dosa.
Nah, setelah pertanyaannya adalah tema kita adalah bicara tentang kesombongan dan bagaimana kita secara spesifik melihat akan problem kesombongan ini. Kita lanjutkan dengan kita membuka di dalam kitab Amsal. Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Amsal dan saya mengajak dua rekan kita membacakan. Yang pertama yaitu Amsal 16 ayat 18. Saya minta untuk saudara Vio untuk bisa membacakan. Lalu kedua, saya juga minta untuk satu rekan kita, yaitu adalah saudari Monica Guangzhou, untuk bisa bacakan di dalam Amsal 11 ayat 12. Pertama, buka di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Saya minta untuk Vio bisa membacakan Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, apa yang ditulis di sini bukan hanya sekedar sesuatu yang hanya di zaman itu, tapi kecongkakan mendahului kehancuran. Itu adalah satu gambaran bagaimana Adam dan Hawa waktu dia mendengar perkataan iblis, lalu akhirnya dengan keinginan yang dibuai oleh dosa, sehingga akhirnya apa? Jika dia memiliki kecongkakan, tidak mau dengar firman, tidak mau dengar Tuhan, dan mau untuk makan buah itu, dan juga Hawa juga makan buah itu, dan singkat ceritanya kehancuran sudah dimulai di saat apa? Di saat mereka sudah tidak mendengarkan firman, tidak mau menaati firman. Bahkan dikatakan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum jatuh, maka dirinya sudah menganggap dirinya something, sudah bukan lagi menganggap God is everything, tapi justru yang dia anggap bahwa I am something. Dan pada saat mereka berkata, I am something, aku mau jadi seperti Allah, mataku biarlah terbuka. Dan pada saat kita melihat, singkat ceritanya adalah pada saat mereka jatuh di dalam dosa, mereka sadar diri telanjang, dan mereka sadar dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita melihat kejatuhan dimulai dari ketinggi-hatian seseorang. Maka saudara, kita melihat begitu banyak telenovela, kita melihat begitu banyak akan sinetron-sinetron, dan kita melihat sinetron Indonesia banyak sekali menunjukkan orang yang sombong akhirnya jatuh dan akhirnya sadar. Kita melihat banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Entah itu sudah bisa lihat dari satu sinetron, misalnya Dul anak sekolahan, atau sudah melihat dari sinetron misalnya tukang bubur naik haji dan sebagainya. Sudah akan lihat bagaimana banyak sekali cerita-cerita tentang ketinggi-hatian mendahului kejatuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat semangat moralitas yang seperti itu, adalah semangat moralitas yang sangat universal. Tetapi, saudara, kita melihat satu-satunya yang bisa memberikan jawaban, bagaimana saya bisa melewati kejatuhan saya? Bagaimana saya bisa menang melawan ketinggi-hatian saya? Maka, saudara, tidak ada satupun agama yang mengajarkan Tuhan Allah satu-satu yang dapat membereskan kamu, dan dia mengorbankan dirinya bagi kamu, dan dia menebus dan memberikan akan keselamatan bagimu. Tidak ada agama yang mengajarkan semuanya itu. Terlalu banyak agama-agama yang justru mengajarkan karena ketinggi-hatianmu, maka kamu harus belajar rendah hati. Yes, itu betul. Tapi bagaimana belajar rendah hati? Yaitu adalah dengan melakukan kebaikan, kumpulkan kebaikan demi kebaikan, lakukan kebaikan demi kebaikan, timbanglah kebaikan-kebaikan. Sehingga waktu engkau bisa melakukan kebaikan, melakukan akan begitu banyak, akan good bagi orang lain, maka engkau bisa menjadi seseorang yang melalui setiap usahamu, kamu menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, maka itulah kenapa kita melihat Injil Tuhan mengajarkan bahwa apa? Apapun yang kamu kerjakan, tidak mungkin dapat menyelamatkan dirimu. Kenapa? Karena dengan usahamu kamu melakukan banyak hal, kamu tidak mungkin menyelamatkan dirimu sendiri. Karena kamu sendiri sudah jatuh di dalam dosa. Yang bisa secara logika menyelesaikan masalahmu adalah yang tidak berdosa.
Pertanyaannya, siapakah di seluruh manusia yang ada di dunia ini yang tidak berdosa, yang mampu memberikan keselamatan? Maka secara logika kita harus terima sebuah fakta bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa membereskan dosa. Maka the one and only solution adalah gospel himself, di mana gospel himself mengatakan bahwa apa? Aku akan melakukan permusuhan dengan ular itu dan akan meremukkan kepalanya, dan keturunan perempuan itu digenapi, yaitu di dalam siapa? Yaitu digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka itulah kenapa kita melihat kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu adalah satu fakta bagaimana hanya Kristus yang dapat melawan setiap kecongkakan, dan hanyalah Kristus yang dapat melawan seluruh ketinggi hatian manusia, dan semuanya diremukkan di dalam karya Tuhan, dan hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan pembaruan. Maka saudara, firman Tuhan sungguh-sungguh hidup, membawa kita untuk percaya bahwa kesombongan ada solusinya. Maka siapa bilang bahwa solusi kesombongan bisa dibereskan oleh manusia? Tidak. Maka satu-satunya solusi kesombongan hanya dapat dibereskan di saat seseorang itu takluk kepada Tuhan Allah dan tidak lagi hidup di dalam apa yang menjadi benih dosa. Maka berikutnya kita lihat di dalam Amsal pasal 11 ayat 12. Saya minta Monica Guangzhou bisa membacakannya. Silakan. Amsal 11 ayat 12. Ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Ya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudara, kata menghina sesama. Di situ kenapa bisa menghina? Karena menganggap diri lebih daripada orang lain. Dan orang yang menganggap diri lebih daripada orang lain, lalu menghina orang lain, itu adalah orang sombong. Dan orang yang sombong adalah orang yang menganggap diri tinggi dan menganggap orang lain rendah. Di saat saudara hari ini punya konsep misalnya apa? Saya menganggap diri tinggi sekali. Saya menganggap orang pintar sekali. Saya anggap orang rohani sekali. Lalu saya lihat teman-teman di sekeliling saya, oh mereka kurang rohani, oh mereka kurang pintar, oh mereka kurang punya akan satu hal wawasan dan sebagainya. Saudara, lalu akhirnya kita menyombongkan diri, dan kita akhirnya mengatakan bahwa apa? Mereka goblok, mereka bodoh, mereka tidak punya akan kepintaran dan sebagainya. Karena kita menghina mereka. Justru orang yang punya konsep tinggi hati. Firman Tuhan berani berkata apa? Orang itu tidak punya akal budi. Sudah, coba lihat. Orang yang menghina sesamanya justru dikatakan adalah orang yang nggak punya akal budi. Kelihatannya nggak make sense. Kenapa? Kalau berani menghina sesama berarti dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Berarti memiliki kepinterannya sendiri. Berarti dia punya kelebihan. Tapi di mata Tuhan, orang yang paling pinter sekalipun, tapi waktu dia menghina sesamanya, maka dia adalah orang yang tidak punya akal budi. Pertanyaannya adalah, manusia kan dicipta dengan akal budi kan? Tapi waktu manusia dicipta dengan akal budi oleh Tuhan, tapi waktu manusia menghina sesamanya, lalu dikatakan dia adalah manusia yang tidak punya akal budi, berarti bukankah manusia yang tidak berakal budi itu tidak layak dikatakan sebagai manusia? Iya dong, kalau manusia dicipta menurut akal budi, lalu akhirnya waktu dengan tinggi hati Tuhan berkata, kamu tidak punya akal budi. Berarti apa, saudara? Berarti manusia waktu sudah sombong, waktu sudah tinggi hati, waktu sudah menjadi orang yang menghina orang lain, maka saudara, di waktu itulah kita melihat apa? Manusia menunjukkan dirinya tidak punya kepri kemanusiaan. Waktu manusia sombong, justru membuktikan manusia yang sombong adalah manusia yang kehilangan kemanusiawian di dalam dirinya. Sehingga manusia yang sombong, justru waktu menunjukkan kesombongannya, dia sedang menunjukkan dia bukan manusia di hadapan Tuhan. Saudara,
Ini adalah satu kalimat yang kelihatannya simpel luar biasa, tapi ini keras luar biasa. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Hari ini berapa banyak orang-orang, khususnya kita sudah pernah membahas 2 bulan yang lalu, kita membahas tentang ateisme. Kita membahas dari beberapa pemikiran dari Richard Dawkins, lalu kita membahas dari Sam Harris, kita membahas dari Christopher Hitchens, lalu juga kita sudah membahas khususnya dari Daniel Dennett, dan kita melihat bagaimana mereka adalah orang-orang yang justru dengan konsep ateisme mereka menghina Tuhan Allah. Nah, saudara, orang-orang ateis yang berani menghina Tuhan Allah justru juga adalah orang yang pantas dikatakan tidak berakal budi. Tetapi yang layak mengatakan itu adalah Tuhan Allah. Kenapa, saudara? Karena Tuhanlah yang mencipta manusia, dan manusia diberikan akal budi. Tapi waktu manusia sombong, tinggi hati, dan menghina Allah dan menghina sesamanya, maka disitulah Tuhan berkata melalui kitab Amsal, yaitu mereka adalah orang yang tidak berakal budi. Satu kalimat yang keras luar biasa. Itulah kenapa kesombongan Tuhan tidak tolerir. Orang yang berani sombong, Tuhan katakan orang itu tidak punya akal budi. Kasarnya tidak punya otak. Kasarnya tidak punya hikmat. Kasarnya tidak punya bijaksana. Kasarnya tidak bisa punya solusi apa-apa. Saudara, itu kenapa firman Tuhan dengan jelas, dengan clear mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa tanpa Tuhan memberikan solusi, maka manusia tidak mungkin bisa keluar dari apa yang namanya satu fakta, yaitu adalah keluar dari kesombongan. Saudara, terakhir kita buka dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel, saya minta satu teman kita membacakan. Saya minta untuk Monica yang ada di Beijing. Ya. Monica yang ada di Beijing, silakan bantu baca di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel 13, ayat 5 sampai ayat yang keempat. 1 Samuel 13, ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Ada di situ? Ya. Ya, silakan bacakan. 1 Samuel ayat 13 ayat 5 sampai 14. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet-Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan beriki. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari selamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh.
engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, saudara sekalian, Raja Saul, waktu dia berperang, dia tahu bahwa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak boleh dia yang melakukannya. Tapi yang harus melakukan adalah siapa? Yang harus melakukan adalah Samuel. Kenapa? Karena Samuel adalah yang ditunjuk oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Maka disitulah kita melihat bagaimana waktu peperangan Saul bersama dengan Filistin, melawan Filistin. Di situ Raja Saul terjepit, karena waktu dia melawan Filistin, berperang, melihat bangsa Israel terserak-serak, dan akhirnya kita melihat bagaimana waktu rakyat Israel menginginkan untuk apa? Ayo berikan persembahan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kami. Saudara, tapi waktu itu rakyat ingin meninggalkan Saul karena semuanya sudah kacau, ibadah sudah kacau, tidak ada Samuel. Saudara, dan akhirnya singkat cerita kita melihat waktu Samuel belum kunjung datang, maka di situ kita melihat Saul dengan lancang melakukan akan apa yang namanya satu perbuatan gila. Yaitu apa? Yaitu dia menggantikan imam. Dan dia menggantikan akan seorang yang bertanggung jawab memberikan persembahan korban kepada Allah. Dan saudara, titik awal kejatuhan Saul adalah tidak dengar firman, tidak taat firman, dan dia adalah seorang yang berani menggantikan Allah. Nah, saudara, itulah kenapa kita melihat Samuel berkata di ayat 13, perbuatanmu itu bodoh. Kalau kita pinjam kitab Amsal, perbuatanmu adalah perbuatan yang tidak berakal budi. Kenapa tidak berakal budi? Karena engkau tidak mengikuti perintah Allah. Dan titik awal kehancuran Saul adalah tidak dengar firman, tidak melakukan firman. Mungkin saudara, Saul bisa pakai excuse dan berkata apa? Kamu sih telat datang. Kamu harusnya datang dong. Jangan telat-telat dong. Tapi sekarang kamu telah datang, maka aku mau tidak mau harus ambil satu langkah. Untuk apa? Untuk mengambil langkah pasti supaya saya tidak ketinggalan. Tetapi saudara, pada saat kita melihat Tuhan, justru waktu Tuhan pilih Samuel, dan Tuhan tidak suruh Saul untuk diizinkan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka tidak boleh lancang. Kehancuran orang berdosa adalah karena lancang. Saudara, hari ini kita bisa punya adik, atau kita punya anak, atau kita punya akan saudara yang kalau mereka lancang, kira-kira saudara akan apakan mereka? Saudara pasti akan marah. Kenapa kamu kok lancang? Saudara, kita pasti akan marah. Kenapa? Kelancangan itu sesuatu yang memalukan. Maka tidak boleh melakukan hal yang lancang. Dan saudara, ini Tuhan yang dilancangi oleh Saul. Maka akhirnya kita melihat Tuhan memakai Samuel untuk berkata apa? Bahwa Tuhan akan membuat kerajaanmu tidak tetap. Tuhan akan memilih orang yang berkenan di hatinya. Tuhan tidak akan pakai kamu. Saudara, saya yakin waktu Samuel mengatakan itu, Samuel siap digorok, siap dibunuh, dan siap untuk dihancurkan oleh Saul. Saul bisa dengan mudah membunuh akan nabi tersebut atau imam tersebut. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana apa? Bagaimana Tuhan memakai akan seorang bernama Samuel dengan berani membawa message Tuhan, memberikan akan satu didikan kepada raja yang punya akan kuasa untuk mencabut nyawanya. Tetapi saudara, seorang imam ini, dia dengan berani berkata apa yang menjadi firman Tuhan. Maka di situ kita melihat apa? Raja pun akhirnya takluk kepada perkataan firman. Maka perkataan firman justru adalah
menjadi satu standar. Saudara jatuh dalam kesombongan, atau bagaimana saudara dapat lepas dari kesombongan. Saudara, disinilah kita melihat di dalam kitab suci, kesombongan manusia membawa hidup manusia bukan semakin lama semakin berakal budi, bukan semakin berhikmat, bukan semakin berkenan di hati Tuhan, tapi semuanya jauh daripada Tuhan. Dan itulah Tuhan yang memberikan akan satu ganjaran dengan mengatakan bahwa apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak berakal budi, bodoh, dan tidak Tuhan berkenan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kritikan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan koreksi. Dan waktu kita melihat Saul ditegur oleh Samuel, di situ Tuhan memberikan koreksi kepada Saul untuk menunjukkan apa? Bahwa kamu sudah jatuh dalam kesombongan. Maka dengarlah firman Tuhan, bahwa engkau harus kembali kepada apa yang Tuhan berikan. Dan kita melihat bagaimana setiap firman yang tadi kita baca, semua memberikan satu standar bahwa apa? Memberikan standar bahwa apa? Bahwa firman Tuhan tidak bisa dipermainkan. Di saat kau jatuh, tidak mengindahkan akan firman Tuhan, kau sudah menjadi orang yang tak berakal budi, bodoh, dan Tuhan tidak akan berkenan. Saudara, saya percaya ini bukan cuma relevan di zaman Saul saja, tetapi ini juga relevan di dalam hidup saudara dan saya hari ini. Mungkin saudara adalah orang-orang yang mungkin sadar saudara menjadi orang yang sudah sombong. Sombong kenapa? Mungkin saudara sombong kenapa di era pandemik ini saya tidak kena COVID-19. Mungkin saudara berkata bahwa apa? Saya percaya di bulan COVID-19 ini banyak orang mati, tapi berkata, saya tidak mungkin mati. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan. Banyak orang pakai ayat Alkitab. Banyak orang pakai akan satu teologi yang ngaco untuk berkata bahwa saya tidak mungkin keluar, tidak mungkin akan tidak sombong. Sudah, setiap kita bisa dengan sombongnya pakai ayat Alkitab, dan Tuhan mungkin akan pukul engkau. Kenapa? Karena engkau bukan pada tempatnya. Saudara, kita percaya bahwa kesombongan tidak diberkenan oleh Tuhan. Maka kita perlu untuk membaca diri kita. Hari ini, apakah saya orang yang sombong? Sombong itu gambarannya bagaimana? Apakah sombong itu selalu menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain secara posisi? Apakah sombong itu adalah lebih tinggi dari orang lain secara harta? Apakah sombong juga seperti akan orang lain yang juga memiliki akan seluruh prestasi dan sebagainya? Saudara, kalau kita melihat hari ini, banyak orang sombong, tapi tidak sadar dirinya sombong. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena kesombongan sudah menjadi gaya hidup yang selalu ada dalam diri. Saudara, kalau kita melihat di dalam isu kontemporer, hari ini saya akan membahas kesombongan, tapi di dalam konsep abad 21. Siapakah orang sombong hari ini di abad 21? Saudara bisa lihat di slide. Banyak orang-orang sombong hari ini adalah orang-orang yang hidup di dalam satu hal. Mereka tidak lagi menjalani hidup sesuai dengan tatanan yang Tuhan berikan. Saudara, kita melihat hari ini banyak sekali orang laki-laki, khususnya laki-laki yang mencintai dirinya, sehingga akhirnya kita melihat banyak laki-laki hari ini pakai akan eyeliner, lalu pakai akan eyeshadow, lalu akhirnya juga pakai akan bedak, dan pakai akan satu hal bagaimana mereka mempercantik diri supaya menjadi seorang pria yang sangat-sangat memiliki daya tarik dan sebagainya. Kita melihat hari ini salah satu isu kontemporer tentang kesombongan itu adalah bicara tentang satu tema. Berikutnya, yaitu adalah bicara tentang metroseksual. Siapakah orang-orang metroseksual? Saudara, orang-orang metroseksual adalah orang-orang yang menganggap bahwa dirinya adalah orang-orang yang punya semangat metropolitan dan punya semangat hidup di dalam heteroseksual. Nah, saudara, salah satu orang yang mengembangkan konsep metroseksual
Ini adalah seorang yang bernama Mark Simpson. Sudah kamu melihat di foto yang paling kanan di bawah, itu orang yang tangannya disilakan. Itu adalah Mark Simpson. Mark Simpson seorang dari kolumnis dari satu majalah fashion, di mana di tahun 94, di mana dia menciptakan akan satu kata namanya metroseksual. Menggambarkan laki-laki yang punya daya tarik, menggambarkan laki-laki yang bisa memiliki akan keindahan seperti wanita, dan juga dia yang punya karisma, dan juga metroseksual yang memiliki akan satu hal, kerapian, dan juga memiliki akan satu hal, yaitu bagaimana memiliki kegemaran untuk apa? Diperhatikan, atau istilahnya adalah dandy. Dan salah satu example, atau bukan salah satu, menurut dari Mark Simpson adalah the one and only example of metrosexual yang mewakili zaman tahun 90-an itu adalah seorang yang bernama David Beckham. Nah, kalau sudah kalian lihat di dalam gambaran yang paling kiri, sudah melihat ada seorang laki-laki dengan tato, dengan kacamata, dengan model rambut, dan juga dengan pakaian yang trendy. Itu digambarkan bagaimana metroseksual itu contohnya adalah lihat kepada seorang yang namanya David Beckham. Nah, saudara, akhirnya kita melihat banyak sekali orang-orang yang mulai terobsesi menjadi David Beckham. Dan akhirnya melihat bagaimana banyak orang terobsesi untuk menjadi orang laki-laki yang rapi dan juga kelihatan begitu ramping, dan juga digambarkan bagaimana laki-laki bisa menunjukkan dirinya menjadi seorang yang dapat diidolakan orang lain. Nah, saudara, maka itulah kenapa kita melihat gambaran-gambaran metroseksual menjadi satu gambaran-gambaran yang banyak sekali di abad 21 ini, menjadi salah satu isu yang paling booming, saudara. Maka tidak heran, saudara, orang-orang mulai peduli dengan fashion. Laki yang biasanya hanya peduli dengan kerja, tidak peduli dengan fashion, tidak peduli dengan bedak, tidak peduli dengan minyak rambut, dan tidak peduli dengan apapun, saudara. Tapi akhirnya dunia seakan-akan memaksa, kamu harus jadi orang yang seperti ini. Kalau tidak, maka kamu akan menjadi laki-laki yang tidak mungkin dikejar oleh wanita. Saudara, maka wanita diajak untuk melihat the example of metrosexual, yaitu apa? Kalau cari laki itu cari yang modelnya kayak David Beckham. Cari yang modelnya itu macho kayak David Beckham, yang punya tato kayak David Beckham, dan bisa punya akan satu hal daya tarik seperti David Beckham. Akhirnya laki-laki berusaha mewujudkan semuanya itu. Berusaha menjadi macho man, berusaha menjadi orang yang punya akan satu hal, yaitu fashion yang seperti David Beckham. Nah, saudara, maka kebanyakan yang dimaksud oleh Mark Simpson, mereka yang dipanggil metroseksual itu orang yang bagaimana? Saudara, pertama, Mark Simpson mengatakan bahwa orang yang modelnya seperti metroseksual adalah orang yang biasanya punya pendapatan lebih, di mana mereka bisa peduli kepada dirinya. Bisa membeli bedak untuk dirinya, eyeliner untuk dirinya, bisa untuk apa yang namanya supaya gaya hidupnya bisa menjadi satu gaya hidup yang lebih baik. Dan mereka biasanya kelompok metroseksual adalah kelompok yang dikatakan hidup dan kerja di perkotaan, yang punya kegemaran yaitu shopping, dan bisa jadi orang laki-laki metroseksual adalah orang-orang yang gemar shopping dan bisa macam-macam, bisa gay, bisa heteroseksual, bisa biseksual. Tetapi yang menjadi hal yang unik yaitu metroseksual memiliki kesamaan, yaitu apa? Mereka tertarik pada diri sendiri. Mereka suka untuk dilihat, mereka suka diperhatikan, mereka suka dilihat sebagai laki-laki yang manly, mereka disuka dilihat sebagai seorang pria yang dandy, mereka punya kepekaan mode, mereka punya kepekaan brand, mereka punya akan satu hal juga peduli dengan grooming, mereka peduli dengan kosmetik dan perawatan dan sebagainya. Nah, saudara, tahun 94 waktu kalimat kata khususnya metroseksual ini muncul, lalu akhirnya kita melihat laki-laki menjadi kelompok yang akhirnya lebih feminis. Dan akhirnya kita melihat begitu banyak akan laki-laki yang sudah tidak lagi memiliki akan apa yang namanya satu hal,
yaitu mengutamakan kerja itu lebih penting. Tapi mereka sekarang bekerja untuk apa? Mereka bekerja bukan untuk mewujudkan sesuatu atau mimpi mereka atau apa. Tapi mereka banyaknya bekerja hanya untuk mempercantik diri. Biasanya kaum wanita yang dianggap sebagai kelompok yang mempercantik diri. Sekarang kita melihat laki-laki pun juga punya akan satu hal untuk bagaimana perlu punya kebutuhan mempercantik diri. Maka tidak sedikit sudah laki-laki yang akhirnya setiap kali dia pergi punya kosmetik sendiri kemanapun mereka pergi. Mereka bisa pakai bedak, mereka bisa pakai akan eyeliner dan sebagainya untuk mereka berusaha untuk menggambarkan siapa dirinya. Nah, saudara, maka seperti yang sudah lihat di dalam slide, yaitu apa? Metropolitan and heterosexual, yang kita singkat adalah metroseksual, mereka adalah orang-orang yang sangat, kalau kita melihat, berkaitan erat dengan konsumerisme, yaitu mereka akan selalu shopping untuk perawatan mereka. Mereka akan shopping untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mereka pantas untuk diperhatikan, dilihat, dan menjadi manusia caper yang cari perhatian supaya bisa dinilai dan juga disukai dan sebagainya. Lalu kita juga melihat kapitalisme, yaitu mereka akhirnya memakai uang, tapi uang yang mereka pakai adalah bukan untuk something yang lebih serius, tapi mereka kerja adalah untuk mempercantik diri. Maka tidak heran, saudara, banyak kaum milenial tidak bisa punya akan kemampuan untuk misalnya beli rumah. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak dipakai adalah untuk mempercantik diri. Banyak dari orang-orang yang punya pekerjaan yang gede, yang gajinya cukup lumayan, tapi akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa untuk memiliki sebuah hal, kemampuan untuk survive di masa depan. Kenapa? Karena mereka hanya hidup adalah untuk here and now. Saya dapat gaji, maka ya harusnya adalah saya habiskan sekarang untuk kenikmatan saya. Saya pakai adalah untuk mempercantik saya, dan saya pakai semuanya adalah untuk menunjukkan siapa saya. Narsisme akhirnya menjadi orang yang berusaha untuk menunjukkan siapa diri saya. Maka saudara, banyak orang-orang yang memiliki problem di dalam confidence. Mereka akhirnya berusaha menutupi seluruh hal-hal yang menjadi rendah diri mereka. Dengan mereka ingin membuktikan bahwa saya adalah orang yang pantas. Maka narsisme menjadi sebuah semangat. Sehingga mereka mempercantik diri dan sebagainya adalah untuk menunjukkan betapa saya adalah manusia yang layak untuk diperhatikan. Saudara, kalau dulu kalau kita melihat laki-laki kalau jerawatan ya sudah, faktanya ya tidak perlu dilakukan macam-macam. Sekarang kita melihat laki-laki juga pakai bedak untuk mendempul semua apa yang namanya jerawat, saudara. Di satu sisi kita bisa mengerti bahwa manusia ingin tampil sempurna. Yes, kita tahu, saudara. Tapi bukan berarti, saudara, kita akhirnya menjadi orang-orang yang hanya fokus pada itu. Itu bukan urusan hanya menunjukkan narsisme. Narsisme can kill you. Narcissistic culture can kill us. Saudara coba lihat di dalam kisah narsisme, itu adalah satu kisah di mana di dalam kisah Yunani, itu ada seorang laki-laki yang gantengnya luar biasa, indahnya luar biasa. Semua wanita kalau lihat dia langsung kepincut hatinya kepada dia. Tapi dia nggak mau terima semua wanita-wanita yang mengejar dia. Sampai akhirnya dia waktu mengunjungi satu sungai, lalu akhirnya dia melihat kepada sungai tersebut. Dia melihat bayangan. Siapakah bayangan ini? Cantik sekali. Aku cinta padamu. Sudah? Jadi orang itu melihat akan apa yang namanya bayangan dirinya dan jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Dan waktu karena jatuh cinta dengan bayangannya sendiri, akhirnya dia bilang, siapakah kamu? Di manakah kamu? Jangan pergi tinggalkan aku. Akhirnya dia masuk ke dalam sungai itu dan tidak keluar-keluar. Dan akhirnya mati. Gara-gara apa? Mencintai diri sendiri. Itu kisah Yunani kuno, saudara. Akhirnya kita melihat pada saat itu, pada saat dia masuk ke situ mencari dirinya sendiri. Dan akhirnya dia mati di situ. Akhirnya
Dari sungai itu mulai muncul satu tanaman. Tanaman-tanaman yang mulai muncul dan memenuhi akan danau tersebut atau sungai tersebut. Dan singkat ceritanya, bunga tersebut menjadi satu bunga yang sangat-sangat terkenal. Namanya Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. Saudara kalau dengar lagu itu rasanya, oh, what a beautiful melody. Tapi tahukah saudara, Edelweiss di dalam Yunani kuno justru adalah bunga kematian. Mungkin kalau digambarkan sekarang seperti bunga yang namanya Rafflesia arnoldi. Itu apa? Bunga busuk luar biasa. Kenapa? Karena itu bunga yang menggambarkan sampah. Nah, Edelweiss, kita mungkin bilang, wow, what a beautiful melody tentang bunga ini. Tapi kisah Yunani kuno mengajarkan Edelweiss adalah tanda orang bodoh. Kenapa? Karena mencintai dirinya sendiri, nyelam ke satu sungai itu, dan akhirnya mati konyol di situ. Saudara, metroseksual adalah satu kelompok manusia yang menggunakan daya konsumerismenya untuk diri sendiri, menggunakan kapitalismenya untuk diri sendiri, menggunakan narsismenya untuk diri sendiri. Dan akhirnya kita melihat bagaimana apa yang kita lihat pada diri orang-orang metroseksual. Sudah melihat banyak sekali yang dilakukan oleh orang metroseksual menjadi gaya hidup yang saudara mungkin sadar nggak sadar, saudara adalah tipikal metroseksual. Yaitu apa, saudara? Saudara menganggap segala sesuatu itu nothing, maka apa? Yang ya sudahlah, apa yang bisa dihidupi kita hidupi. Kita nggak usah punya mimpi macam-macam. Kenapa? Lihat yang sekarang aja. Sekarang bisa apa, ya sudah, nikmati saja. Karena besok mungkin saya tidak bisa. Misalnya hari ini sudah berkata apa? Saya hari ini, saya mau dan harus beli, misalnya apa? Sudah harus beli, misalnya, harus beli akan kosmetik ini. Karena kalau saya tidak beli, maka besok saya nggak bisa beli. Maka hari ini pakai untuk sehari ini. Seringkali ini dikaitkan dengan kitab suci. Kitab suci mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, masalahnya, saudara, waktu beli kosmetik itu bukan kesusahan. Itu adalah keinginan. Nah, pertanyaan, keinginan itu keinginan yang kudus atau bukan? Tidak salah saudara beli kosmetik, tetapi waktu saudara sudah tidak bisa hidup dengan kosmetik, tanpa kosmetik saudara bisa hidup, itu saudara sudah menjadi orang yang menyombongkan dirinya. Vanity, segala sesuatu adalah vanity, maka bisa hari ini kerjakan, bisa hari ini beli, bisa hari ini beli kosmetik, ambil kesempatan ini. Kedua, banyak orang-orang metroseksual cenderung ignorance with others. Dia hanya peduli pada dirinya, nggak peduli orang lain. Orang lain mau mati silakan, yang penting aku hidup. Yang penting aku cantik, orang lain nggak cantik juga nggak apa-apa. Sudah berapa banyak orang-orang, kalau sudah melihat di Cungkuak biasanya, kalau ada satu promo, misalnya promo di mall ini atau mall itu, kita melihat orang berjentrekan melakukan satu hal, yaitu mereka antri. Tapi pas mereka antri, setelah dibuka tokonya, coba lihat, banyak orang langsung barbarian, langsung berusaha mengambil dengan apa yang namanya keinginan mereka. Saudara, ignorance with others. Mereka tidak peduli sama orang lain, pedulinya gua dapat. Berapa banyak gambaran-gambaran itu kita lihat di Cungkuak? Banyak sekali. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana ada satu restoran, yaitu adalah restoran all you can eat. Dan kita melihat akhirnya yang terjadi, yaitu orang dari Cungkuak, mainland China, akhirnya mereka ambil akan kepiting, mereka ambil lobster, mereka ambil itu dengan tidak tahu malu. Dan menganggap bahwa aku layak memperoleh semuanya itu. Orang lain nggak dapat, ya udah. What a heck istilahnya. Surah ignorance, neglect, dan bahkan mengatakan dengan self-righteous bahwa aku berhak mengambil banyak. Aku sudah bayar, aku berhak mengambil banyak. Surah itulah hal yang terjadi. Banyak orang dari self-righteous, orang yang menekankan hak, tapi tidak peduli dengan orang lain. Nah, saudara, kalau kita tanya, how can we recognize pride?
Bagaimana kita bisa membaca diri dan melihat saya adalah orang sombong? Kalau khususnya untuk orang metroseksual, saudara, beberapa hal ini adalah hal yang bisa kita coba cek. Pertama yaitu, how many times you check to social mirror? Yaitu, lu ngaca berapa kali? Saudara, orang metroseksual itu nggak bisa kalau nggak ngaca. Apapun, kalau ada kaca langsung lihat rambutnya beres atau enggak, lihat pupurnya atau bedaknya tebal atau tidak. Dan akhirnya sudah laki-laki pun bisa menjadi seperti itu. Kedua, kita bisa melihat how many stupid decisions have you made because you are flying high on success. Mengejar sukses, tapi akhirnya banyak mengambil keputusan-keputusan bodoh. Misalnya apa? Demi sebuah kesuksesan, akhirnya membuang keluarga. Demi sebuah kesuksesan, akhirnya teman baik pun dibuang. Demi supaya cantik, akhirnya apa? Menghina teman-teman di sekelilingnya. Dan demi kelihatan ganteng, maka apa? Maka membangun image yang tinggi luar biasa pada diri dan menghancurkan image orang lain di sekeliling. Berapa banyak, saudara, kita melihat orang-orang seperti ini. Dan biasanya orang-orang metroseksual cenderung adalah orang yang punya kemarahan. Yang attitude-nya kadang-kadang adalah attitude yang sangat sensitif. Sehingga apa? Sehingga waktu dikatakan misalnya apa? Dikatakan, wah kamu cowok kok dandan kayak cewek. Langsung, nggak usah urusan gua. Itu urusan gua. Nggak usah urus gua. Wah, langsung kita melihat level anger-nya muncul. Dan kita melihat banyak sekali attitude metroseksual, banyak sekali melakukan dosa. Kita melihat metroseksual, banyak sekali dari mereka adalah orang-orang gay yang suka sesama jenis. Maupun bisa suka dengan laki, juga bisa suka dengan perempuan. Dan yang lain. Saudara, waktu kita lihat hal-hal seperti ini saya sharingkan bukan karena apa. Ini karena saya mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa apa? Bahwa ini salah satu di abad 21 contoh kesombongan yang digambarkan atau ditutupi dengan satu gambaran yang ganteng, dengan gambaran yang macho, dengan gambaran yang indah. Tapi di balik setiap keindahan itu, di balik setiap apa yang menjadi kesempurnaan secara fisik itu, semuanya banyak sekali adalah dibungkus menutupi satu fakta, yaitu kesombongan diri. Berapa banyak orang-orang yang sudah punya predikat, aku orang ganteng, aku orang cantik, aku orang kaya, aku orang berhasil. Akhirnya waktu di era pandemik ini, berapa banyak mereka yang akhirnya gagal. Saudara, di Indonesia di era pandemik ini, banyak artis-artis yang kaya, yang luar biasa hebat, tapi akhirnya kita melihat di tayangan mereka nggak punya uang lagi. Mereka jual rumah, mereka jual mobil, mereka jual. Kenapa? Karena mereka nggak sesukses dulu. Dan waktu mereka nggak sesukses dulu, akhirnya orang lihat, wah jual mobil, pasti nggak ada duit. Saudara, dan itu yang terjadi banyak sekali. Bahkan ada yang rumor, yaitu apa? Sampai jual diri demi uang di era pandemi ini. Saudara, banyak hal kita perlu sadar bahwa apa? Kesombongan bukan urusan biasa. Kesombongan adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Next slide. Saya punya statement, yaitu apa? Pride is satanic. Karena kesombongan itu adalah pekerjaan setan. Pride is satanic. Karena orang bisa sombong itu kalau bukan dari influence dari setan, tidak mungkin. Maka orang bisa sombong itu pasti adalah orang yang setan. Maka itu adalah satu hal yang kita perlu sadar. Hidup bukan untuk sombong. Hidup bukan untuk mengikuti setan. Hidup adalah untuk mengenal Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah satu-satunya yang mengajarkan kepada manusia how to humble yourself according to His word.
Hanya Kristus yang mengajar kepada kita bagaimana kita rendah hati untuk kita di hadapan Tuhan, sadar, I need your word. Aku butuh firman, aku butuh Tuhan, aku butuh Kristus untuk menjadikan aku seorang yang humble. Kita bukan dipanggil menjadi seorang yang menunjukkan pride. Saudara, pride is satanic. Dan kita melihat kejatuhan manusia dalam kesombongan itu adalah pekerjaan iblis. Dan setiap orang yang hidup dalam kesombongan adalah orang yang satanik. Ini keras luar biasa statement ini, saudara. Maka barang siapa, saudara, orang yang berani sombong, saya akan berkata, saudara adalah orang satanis. Kenapa? Karena saudara rela dipakai oleh setan dan tidak mau bertobat kepada Kristus. Maka saudara, mari kita belajar. Kristus mengajarkan kita untuk bukan hidup di dalam kesombongan. Kristus memberikan kepada kita firman untuk kita bukan ikut setan. Tetapi Kristus justru mengajarkan kita how to humble ourselves according to His word. Yaitu learn about humility. Belajar bagaimana menjadi seorang yang rendah hati. Kenapa, saudara? Dengan kita mengikut Kristus, di mana Dia adalah Allah yang rendah hati, rela jadi manusia. Dan hidup di dalam dunia tidak pakai yang neko-neko. Tapi Dia hidup sebagai manusia menjadi teladan yang rendah hati. Dan itulah kenapa Dia mengajarkan kepada para muridnya untuk belajar rendah hati. Dan bahkan pada saat Yesus mati, naik ke surga, bangkit dan naik ke surga pun, ajaran yang Tuhan ajarkan, be humble. Jangan engkau membangun pride-mu, tapi be humble. Kenapa, saudara? Karena humility adalah the example of all examples. Karena rendah hati adalah contoh dari seluruh contoh hidup yang pernah ada dalam dunia ini. Maka the true humility adalah hanya pada pribadi Kristus. Saudara, kita akan tutup dengan membuka beberapa ayat untuk kita bisa belajar dari sini. Dan mari kita melihat pertama, kita melihat di dalam Lukas pasal 18. Di dalam Lukas 18, mari kita membukanya. Lukas 18, ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Baik, saya akan bacakan Yesus sekalian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan berzina, bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi perpuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara, ini adalah satu pelajaran humility yang Tuhan mau ajarkan. Hei, siapakah orang-orang yang paling gagal di dalam humility? Saudara, dicatat beberapa orang. Beberapa orang berarti bukan semua orang. Beberapa orang yang menganggap dirinya benar, yang memandang rendah semua orang. Dan Yesus, waktu dia kutip ini, dia kutip siapa? Dia kutip adalah orang Farisi. Saudara, ini satu hal yang kita harus gemetar. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi, orang yang punya tradisi. Orang Farisi adalah orang yang punya visi, yaitu apa? Belajar dari hukum Taurat, belajar dari firman Tuhan, dan memiliki akan satu hal. Mereka punya misi untuk mengajarkan kebenaran. Maka kita melihat banyak orang Farisi tinggalnya adalah di
rumah Tuhan. Dan kita melihat orang Farisi juga punya aksi, yaitu apa? Mereka punya pelayanan, mereka berdoa, mereka datang ke gereja, ke bait suci, mereka membuka Taurat Tuhan, dan mereka melayani Tuhan. Tidakkah engkau tergetar hati kalau justru orang yang paling tidak humility, paling tidak humble adalah orang di dalam bait suci? Orang yang paling tidak humble adalah orang yang baca kitab suci. Dan orang yang paling tidak humble adalah orang yang melayani di bait suci. Ini harus menjadi self-kritik buat saudara dan saya hari ini. Saya percaya 20 orang hari ini adalah orang Kristen. Saya ingin bertanya, kalau memang betul kita adalah orang Kristen, apakah kita adalah orang-orang yang mengikut teladan orang Farisi yang ada dalam kitab ini? Apakah waktu kita justru waktu datang ke gereja, melayani Tuhan, bahkan kita membuka kitab suci, bahkan kita berdoa kepada Tuhan, siapakah engkau yang berkata bahwa apa? Aku tidak layak di hadapan Tuhan. Aku tidak layak melayani Tuhan. Aku tidak layak berdoa di atas nama Tuhan. Saya tidak layak untuk berada di rumah Tuhan. Tapi saudara, waktu masih Tuhan membuka pintu bagi orang-orang percaya, maka saudara, humility adalah pelajaran yang Tuhan berikan untuk menjadi apa? Pembelajaran melawan kesombongan. Maka di sini saya harus belajar waspada. Kenapa? Mungkin yang sombong adalah saya. Saudara harus waspada. Kenapa? Karena mungkin yang sombong adalah saudara. Dan mungkin yang Tuhan katakan bodoh, yang Tuhan katakan tidak berakal budi, yang Tuhan katakan tidak aku perkenan, jangan-jangan adalah kita hari ini yang berada di dalam bait suci. Maka saudara, mari kita melihat. Jangan sampai kita menjadi seorang yang sudah punya status intelek spiritual. Saya tahu banyak buku rohani, saya sudah baca kitab suci, saya sudah punya kehidupan berdoa. Atau saya punya experience di mana saya taat banget mengikuti Tuhan. Saya punya jiwa yang juga sangat solid terhadap firman Tuhan. Tapi waktu saudara tidak punya humility, semuanya itu nothing, saudara. Semuanya tidak ada artinya. Justru, by God's mercy alone, kita perlu mendasari seluruhnya. Masuk ke gereja dengan kesadaran, by God's mercy alone, aku bisa masuk ke gereja. By God's mercy alone, aku bisa berdoa di atas nama Tuhan. By God's mercy alone, aku bisa memuji Tuhan. By God's mercy alone, aku bisa melayani Tuhan. Saudara, do you care about this? Apakah saudara peduli dengan hal seperti ini? Saya harus berkata, pedulilah terhadap hal ini. Dengan saudara belajar mengejar humility, you doing the example of all examples. Saudara melakukan contoh yang paling penting dari seluruh contoh yang ada. Dapatkan contoh yang mendasari seluruh contoh yang pernah ada. Yaitu sadar siapakah saudara di hadapan Tuhan. Dan sadar siapa diri saudara di hadapan Dia. Saudara, saya tidak akan buka ayat-ayat yang semuanya, tetapi saya akan buka satu ayat lagi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus punya humility. Matius 20. Matius 20 ayat 28. Dan nanti ayat-ayat yang lain saudara bisa buka di rumah. Matius 20 ayat 28. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sama seperti Anak Manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, menjadi seorang percaya
kita harus sadar bahwa panggilan utama kita adalah melayani. Panggilan utama kita adalah mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan menjadi utama, itulah namanya melayani. Bukan dilayani. Saudara, kalau dilayani justru kita adalah orang yang membutuhkan pelayanan itu. Maka saudara dilayani. Misalnya saudara kalau lihat di rumah sakit ada orang yang sakit, yang kena COVID-19, yang kena kanker, yang kena penyakit yang tidak kecil. Dan waktu mereka di dalam masa kesakitan, mereka butuh dilayani. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan. Mereka punya kekhawatiran. Mereka punya ketakutan. Mereka punya kekosongan. Dan mereka butuh dilayani. Nah, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melayani. Melayani berarti apa? Berarti mengutamakan sang pelayanan. Sang pelayan. Dan yang menjadi teladan dari sang pelayan adalah Yesus Kristus. Maka menjadi pelayan Kristus, itulah yang harus menjadi utama dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau saudara serius mau menjadi pelayan Kristus, pembelajaran yang kita harus belajar yaitu apa? Kita harus belajar yang pertama, yaitu mengutamakan apa yang Tuhan berikan. Kalau hari ini saudara masih bisa hidup, masih bisa nafas, bersyukurlah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa kepada Tuhan harus jadi reaksi pertama atas segala ucapan syukur yang Tuhan izinkan hadir pada kita. Waktu saudara di hidup dan dunia masih bisa dengar khotbah, masih bisa dengar firman, masih bisa pergi ke gereja, saudara harus berdoa pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan, saya manusia yang tak gampang masuk gereja, karena saya malas, karena saya capek, karena saya seringkali nggak niat, karena saya seringkali merasa bahwa apa? Bergereja justru dididik begitu keras. Dan kita tidak mau semuanya itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita mengatakan bahwa apa? I don't need church. Aku tidak butuh khotbah. Aku tidak butuh pembinaan. Tidak butuh persekutuan. Yang aku butuhkan cuma apa? Aku butuhkan adalah kebebasan. Saudara, Tuhan berkata, sama seperti anak manusia. Berarti apa? Contoh sudah diberikan. Maka mari kita mencontoh dia. Melayani, menjadi tebusan bagi banyak orang. Maksudnya apa? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Termasuk nyawa pun kita berikan bagi kesaksian bagi Tuhan. Saudara, kita belum diizinkan sampai memberikan nyawa. Tapi paling tidak sebelum kita diberikan kesempatan memberikan nyawa, berilah yang terbaik bagi Tuhan dengan rendah hati. Karena dengan kerendahan hati mengikut Kristus rendah hati, disitulah solusi terbesar bagi kita melawan kesombongan yang ada. Saudara, tentu saja dosa bukan hanya bicara tentang kesombongan saja. Minggu depan kita akan membahas tentang apa arti ketamakan. Kenapa kita menjadi manusia seringkali tamak, menginginkan ini, menginginkan itu, tanpa akan satu hal, bagaimana kita memiliki akan ketakutan akan Tuhan. Minggu depan kita akan bahas seperti tema yang sudah ditetapkan. Minggu depan kita akan bahas tentang ketamakan. Tapi hari ini, biarlah saya mewakili Tuhan, mengajak saudara untuk apa? Do the example of Christ in you. Lakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Kristus bagi kita. Jangan engkau buang, jangan engkau tidak indahkan. Tapi mari kita sama-sama pegang baik-baik. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen yang nggak sombong. Jadi orang Kristen yang tidak tinggi hati. Dan jadi orang Kristen yang tidak congkak. Tapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Back to the Bible. Kembali kepada firman. Kembali kepada Kristus. Dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya melalui pembahasan hari ini, paling tidak memberikan peringatan bagi kita. Jangan lakukan dosa kesombongan. Bertobatlah dan kembalilah kepada
jalan kerendahan hati di dalam Kristus Yesus yang memberikan hidup baru bagimu. Mari kita mengambil sikap berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa dalam surga, sekali lagi ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Kami sudah mendengar akan sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, termasuk apa yang menjadi gaya hidup di abad 21, di mana kami seringkali mempercantik diri, kami seringkali berusaha untuk membuat jadi perhatian bagi orang lain, tapi kami nggak membawa diri untuk melakukan yang baik, yang benar bagi Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali berada dalam jalan yang serong, karena kami tidak pernah peduli untuk bagaimana memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami bodoh dan tidak memiliki akan akal budi di dalam seluruh total hidup kami. Jangan biarkan kami melawan perintah-Mu dan kami menjauhi Engkau ya Tuhan. Mohon Tuhan, terus sadarkan kami. Kami rindu kami dekat padamu. Kami rindu kami hidup di dalam-Mu. Kami rindu kami dapat jadi saksi kebesaran-Mu. Dan bila Tuhan, dengarlah doa kami. Jangan lalui kami ya Tuhan. Jangan buang kami ya Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam akan kegelapan ya Tuhan. Tapi tolonglah kami, sinarilah kami, tunjukkanlah kami, dan berikan kekuatan bagi kami dapat meresponi yang terbaik, terbenar bagi kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami dalam sesi pertama kami, dan biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.